Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik adik-adik, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, Pak Ihsan akan menyampaikan materi tentang tata cara berwudu. Nah, untuk mengetahuinya silahkan nanti adik-adik simak video ini baik-baik ya. Yang pertama, tata cara berwudu yang perlu adik-adik perhatikan. Coba kalau adik-adik memakai pakaian panjang, silahkan pakaiannya dilipat dulu sampai di atas kedua siku. Jangan sampai nanti pakaiannya basah ya. Untuk tata cara yang pertama, kita mulai saja. Yang pertama adalah bismillah, membaca bismillah. Jadi membaca bismillah ini hukumnya sunnah. Nah, apa itu yang dinamakan sunnah? Sunnah itu adalah sesuatu yang ketika dilakukan itu mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan tidak mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu sunnah. Ya, kalau dilakukan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa, maka lebih baik adalah dilakukan. Nah, itu yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, tata cara berwudu yang kedua yaitu membasuh kedua telapak tangan. Nah, tadi setelah membaca bismillah sambil membasuh kedua telapak tangan. Ini juga hukumnya sunnah. Yang ketiga yaitu berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur ini juga hukumnya sunnah. Dan yang keempat yaitu menghirup air ke dalam hidung. Nah, itu hukumnya juga sunnah. Dan perlu diperhatikan ya adik-adik, untuk menghirup air ke dalam hidung ini harus hati-hati. Jangan sampai menghirupnya terlalu dalam, nanti tersedak. Nah, yang selanjutnya, tata cara yang selanjutnya yaitu niat saat membasuh muka. Jadi niatnya itu dibarengkan ketika membasuh muka. Nah, niatnya seperti apa? Nah, niatnya yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya ya. Nah, yaitu sambil membasuh muka secara merata. Yang kemudian yaitu membasuh muka secara merata. Sambil tadi niatnya hukumnya wajib ya. Niatnya tadi di dalam hati adik-adik membaca sambil membasuh muka, membaca nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, itu ya. Itu sambil membasuh muka di dalam hati saja ya niatnya. Nah, yang selanjutnya, tata cara yang selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku ya. Perhatikan ya, itu gambarnya. Nah, perhatian bagi adik-adik yang memakai jam tangan, nanti jam tangannya bisa dilepas dulu agar tidak menghalangi menempelnya air di anggota tubuh, yaitu bagian tangan. Untuk membasuh tangan sampai siku-siku, jangan sampai di bawah siku ya adik-adik. Kalau sikunya nggak basah, nanti wudhunya tidak sah, karena membasuh kedua tangan ini hukumnya wajib ya. Bisa dipahami ya. Nah, seperti tadi juga membasuh muka tadi juga secara merata ya adik-adik. Membasuh mukanya tadi secara merata. Jangan sampai ada bagian muka yang enggak basah. Yang selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Yang kemudian yang nomor 8, mengusap sebagian kepala. Nah, ini hukumnya wajib ya adik-adik ya, mengusap sebagian kepala. Jadi ambil air,
lalu diusapkan bukan dibasuh ya, diusapkan di sebagian kepala mana saja, boleh bagian atas, boleh bagian depan maupun di bagian belakang, yang penting mengusap sebagian kepala. Selanjutnya mengusap seluruh kepala itu hukumnya sunnah. Boleh juga mengusap seluruhnya, seluruh kepala itu boleh ya, itu hukumnya sunnah. Yang wajibnya sebagian saja. Yang selanjutnya yaitu tata cara yang selanjutnya mengusap telinga luar dalam dengan air baru. Nah itu hukumnya sunnah. Mengusap telinga hukumnya sunnah. Yang selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah itu perhatikan ya adik-adik, membasuh kaki sampai mata kaki itu wajib hukumnya. Jangan sampai mata kakinya nggak basah. Nah sambil digosok-gosok di sela-sela jarinya itu, sambil digosok-gosok. Nah itu. Terus yang selanjutnya tertib. Nah apa itu tertib? Tertib yaitu melakukan tata cara secara berurutan. Ini maaf ya, salah ketik ya. Nah, yaitu melakukan tata cara secara berurutan. Nah, tertib itu wajib ya adik-adik hukumnya. Nah, tertib nggak boleh bagian tata cara yang ke-10 dilakukan di yang pertama, sedangkan yang pertama dilakukan di yang 10. Itu tidak boleh, harus tertib. Dari urutan nomor 1 sampai yang selanjutnya itu harus tertib. Itu namanya tertib, yaitu urut, harus urut. Bisa dipahami ya adik-adik. Nah yang selanjutnya, nah jangan lupa membaca doa setelah wudhu. Kalau misalkan adik-adik di dalam kamar mandi, silahkan keluar dulu dari kamar mandi dan menghadap ke arah kiblat, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Sunah-sunah wudhu. Sunah-sunah wudhu ada beberapa, yang tadi yang sempat Pak Ihsan jelaskan tadi. Sunah-sunah wudhunya ada yang sunah tadi, ini sunah. Nah ternyata ada lagi adik-adik untuk sunah wudhu lagi. Pertama itu menyisir jenggot tebal dengan jari. Nah misalkan adik-adik nanti kalau sudah besar punya jenggot, nanti sunah untuk ketika membasuh mukanya tadi, sunah untuk menyisir jenggot ya, dengan jari. Kemudian membasuh sela-sela jari, tangan dan kaki. Nah, di sela-sela tangan dan kaki itu sunnah untuk di sela-sela pakai jari, itu sunnah hukumnya. Yang ketiga mendahulukan bagian kanan dari kiri. Nah, yang kanan kemudian yang kiri. Terus gimana Pak kalau saya mendahulukan yang kiri dulu? Ya enggak apa-apa, tapi lebih bagus agar mendapatkan pahala, dahulukan yang kanan dulu. Bisa dipahami ya. Yang selanjutnya menyucikan masing-masing anggota bagian dengan 3 kali. Nah misalnya membasuh muka 3 kali, mengusap telinga 3 kali, mengusap tangan 3 kali, itu hukumnya sunnah. Yang wajibnya itu cuma satu kali. Bisa dipahami ya. Nah yang sunnah yang berikutnya adalah bersegera. Jadi jangan berlama-lama wudhunya ya, bersegera. Yang penting semua tata cara terpenuhi, semua kewajibannya terpenuhi, itu sudah ya. Jangan berlama-lama sampai menghambur-hamburkan air ya, sampai airnya berlebihan. Nah nanti kalau sudah berlebih-lebihan, airnya terbuang sia-sia. Itu tidak boleh ya, di dalam ajaran Islam tidak boleh berlebihan. Bisa dipahami ya, itu bersegera itu hukumnya sunnah. Nah itu saja adik-adik untuk tata cara berwudunya. Misalkan silahkan nanti setelah adik-adik mengetahui
silahkan bisa dipraktekkan. Nah, saya akhiri dulu dari Pak Ihsan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.